selamat datang di Simulasi Tetangga Baik. Kurang kompak. Simulasi Tetangga Baik. Iya betul. Hai, selamat datang di akhirnya di episode pertama ini. Karena ini baru episode awal, pilot gitu, kami mau kenalan dulu. Ya. Nah, tapi aku yakin sih orang-orang yang mendengar pertama kali juga pasti udah tahu-tahu kita lah ya, karena yang nonton kita juga. Pasti yang nge-share kita juga. Jadi untuk teman-teman yang hanya mendengar tidak menonton, kami di sini ada 3 orang. Ada aku, Lintang, ada Witi dan Tama. Halo. Di episode pertama ini itu tadi kami mau kenalan, lalu kami juga pengen cerita tentang kenapa kami bikin podcast ini, kenapa kami bikin ngobrol-ngobrol, dan kenapa namanya Simulasi Tetangga Baik, dan mungkin ekspektasi kita terhadap ini dan Mungkin kegiatan hari-hari kita ya. Oh iya, kegiatan hari-hari kita banyak sih. Kita mau kenalin semua itu di episode ini gitu. Yeay. Untuk pertama mungkin kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Langsung aja. Kami berencana ingin mengenalkan teman-teman kami sih. Jadi bukan aku sendiri atau Tama sendiri atau Miti sendiri. Jadi aku pertama mungkin aku pengen kenalin Tama dulu. Ya, biar agak beda. Aku menekan banget ya, jangan. Karena kan kemarin kita aman aja. Apa ya hal unik yang akan kita lakukan di episode pertama ini gitu. Nah, salah satunya memperkenalkan orang lainnya. Aman-aman kan kita tetangga baik nih. Jadi perkenalkan teman-teman, ini adalah Tama. Tama dikenal dengan nama panggungnya Tama Yuri. Tama ini mulai bernyanyi mungkin sudah lama, tapi dia baru menulis lagu sendiri dan manggung dengan nama Tama Yuri itu baru tahun 2023, betul ya? Ya, Oke. Oh, BTW kita belum bilang ya, kami bertiga sama-sama menyanyi dan nulis lagu. Kami bertiga musisi di Yogyakarta, kami tinggal di Jogja gitu. Terus apa lagi ya selain pekerjaan? Tama ini pekerjaannya adalah dia full time pekerja London. Pegawai London. Kita sering banget bilang dia pegawai London. Karena dia bukan di London sebenarnya kantornya, tapi kita bilangnya di UK di bagian Di Newcastle. Ya, saat ini full time-nya di sana. Part time Tama Yuri. Full time juga sih. Full time juga sih, betul. Iya. Terus apa lagi ya? Pekerjaan, nama, dicontekan sih. Hobi dia nyeletuk. Nyeletuk hal yang unik sekali. Nanti kalian pasti bakal menemukan itu di podcast ini. kalian caranya mau bikin tamakor karena mudah-mudahan bisa dapet ya. Nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa. Itu apalagi ya Tama dulu selama tinggal di Singkawang, betul? Lahirnya di sana. Di desa Serukam nama tempatnya. Itu tuh 1 jam dari Singkawang. Ya tapi karena banyak orang kenal Singkawang cuman kayaknya sekarang Singkawang udah terkenal. Kita sebut Serukam aja lah ya. Kita bawa Serukam. Lalu sempat lama juga tinggal di Jakarta, ikut mamanya ya kan? Iya betul. Terus baru kuliah ke Jogja. Dan sampai sekarang. Akhirnya bermusik di Jogja. Begitu biografi singkat dari Tama. Ada yang mau ditambahkan, Tama? Kurang lebih kayak gitu sih ya. Makasih ya. Nilainya 100. Aku deg-degan banget Tama. Jadi BTW jadi kalau kalian lihat, kalau yang lihat secara visual, kami itu bertiga duduk samping-sampingan, tapi aku di tengah, lalu ada Tama dan Miti di samping gitu. Jadi kesannya seperti aku Lintang sebagai hostnya. Tapi emang kali ini episodenya kami menganggap hostnya aku, tapi ceritanya kita akan ganti-ganti host gitu setiap minggu, setiap episode gitu. Jadi dan ini karena ini episode pertama, aku deg-degan banget, aku gelatar. Terus langsung kamu lagi hostnya gitu ya. Aku kebayang sih kalau aku juga gitu. Iya, maksudnya kita juga tenang-tenang karena nggak di situ. aman. Tapi gara-gara ini aku udah tahu bentar lagi giliranku bakal ngomong. Aku juga udah gugup. Nggak apa-apa kan, kita tetangga yang baik. Ya betul.
Tidak ada yang menghakimi. Anyway, tadi tentang Tama, apakah Miti mau menambahkan? Makanan favorit Tama sushi, aku taunya. Iya, sushi, iya bener. Dia tuh bisa kayak, dia bisa langsung nemuin lagu ya. Abis makan sushi dia nemu lagu, dia bisa. Iya, kemarin dia abis makan sushi, dia bilang ke aku abis nemu lagu baru katanya. Seru banget, abis makan enak. Soalnya habis senang kan. Terus ya udah sih gitu aja. BTW guys, krunya kompak banget. Ini tuh ada 15 kru. Diem pada ya semuanya. Padahal mereka ngekek-ngekek tapi nggak ada suaranya. Oh ya ada di situ. Apa lagi? Mau kita lanjut Kayaknya atau mau cerita udah ya. lagi? Udah? Iya, Boleh? Nanti kayak- paling kalau ada nanti- yang kepikiran kita tambah-tambah Iya, lagi. takutnya Nanti ini ya berlebihan ya. itu nanti udah nggak penasaran lagi kita bikin. Oke. Lanjut Tama, perkenalkan Niti. Oh aku duluan. Oke. Kalau Miti, hai Miti. Susahnya. Iya susahnya. Maaf ya teman-teman. Ini kita kan lagi belajar nih. Miti itu lahir di sebuah kota namanya Kota Mubagu di Sulawesi Utara. Selatan. Aku yakin dia tadi mau bilang selatan, ada S-nya. Sudah Enggak, Sulawesi sebelah utara. Oke, baik. Sulawesi Pintar sebelah- ngelesnya. Iya, sebelah utara. Terus Niti itu adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Bener kan? Anak pertama dari 2 bersaudara. Adiknya itu cowok. Adik kesayangannya, lalu dia sepanjang hidupnya dia berada di Sulawesi, terus kemudian dia pindah ke Yogyakarta untuk Sepanjang hidupnya. sampai sebelum kuliah, guys. Terus dia coba peruntungan nih kuliah di Yogyakarta. Jangan sampai keluar kan? Enggak. Terus habis itu dia memutuskan untuk menjadi seorang penyanyi. Habis itu kayaknya aku harus menjalankan bakatku nih, gitu kan. Iya kan? Kayak aku bisa deh nyanyi. Iya, kayak aku bisa deh ngalahin orang-orang itu. Enggak. Lebih ke kayak bisa nyanyi saya gitu. Iya, saya bisa nyanyi. Oh, ternyata passion aku nyanyi. Aku ingat banget waktu Miti cerita dia awal-awal kenapa bisa nyanyi gitu ke kita tuh kayaknya menggugah motivasi banget gitu aja. Wede, motivator. Iya, ternyata gitu ya hati orang yang passionate. Tolong ya ditangkap ya itu tadi. Tamakor kita masukin 1 dapat tamakor. Tapi beneran maksudnya aku juga terinspirasi banyak gitu loh dari Miti. Terima kasih. Iya, sampai hari ini dia bisa bertahan mungkin dari 2018 kan, Mit. Kamu udah 2018 bermusik ya, mulai dari cover lagu terus sekarang hebat banget. Bisa berani mengambil langkah jadi ambil jalur karya gitu, pengkaryaan sampai hari ini gitu. Itu sih dia keren banget. Terus apa lagi? Ih, tap love. Tepuk tangan dulu untuk Miti. Apalagi ya kesukaannya, hobi Miti ngobrol sih kalau aku gitu. Wah, gini guys, kalian nggak tahu artinya hobi Miti ngobrol itu, kalian nggak tahu seberapa seriusnya itu. Aku kira ada orang seneng ngomong ya, seneng ngobrol kayak ya udah gitu, tapi Miti ini bener-bener serius banget seneng ngobrolnya tuh. Bisa berjam-jam nggak kerasa. Nggak kerasa, kita bisa tahu dia sedih kalau udah mau selesai ngobrol. Iya lagi. Kalau bentar lagi kita pulang ya. Biasanya awan tuh udah kode kita jam 11 kita cabut ya. Aku pasti dalam hatiku gimana caranya kita lama-lamain ya. Alasan masih lapar nggak? Aku harus mencari topik baru gitu yang menarik gitu. Yang bikin dia nggak pulang-pulang. Apalagi ya Tang? Apalagi ya, makanan kesukaannya kamu tahu nggak? Tahu sih. Tempe kering. Kamu kalau kalian tahu di Jogja tuh ada tempat makan namanya 4T. Nah, itulah kerumpulan Tahu, yang bisa tempe, makan terong, timun. telur. Oh, telur. Deh. Kenapa jadi timun? Memang sih aku suka. Tapi apakah itu lauk kawan-kawan? Kamu sering beli timunnya aja. Itu iya sih bisa dibilang laukku juga itu. Apalagi ya? Udah sih. Mit gimana Mit? Apa ada cerita yang belum Nilainya kami 200. ceritakan? Ih,
lebih tinggi dari aku. Tadi aku kepelitan ngasihnya. Karena punya dia udah bilang ada adiknya, adik kesayangan, udah nyampe ke adik dia. Hai, ada Miti. Ih, kenal. Oh, aku mau ngomong, Mama Miti juga kesayangan dia banget nih sama papanya kan. Selalu diceritain. Iya. Kita teman guys, ya kan? Ini pasti nonton mamaku. Iyalah tante. Terus nanti papaku yang nge-share di grup keluarga. Orang lagi bahas apa? Iya, nanti arisannya bulan ini papaku kirim link postinganku. Miti abis manggung di Blitar, misal gitu. Terus ya udah terpaksa keluarga respon kan. Mantap. Sukses Miti. Oke, sekarang giliranku ya. Aku kok deg-degan sih. Kamu respon dulu. Aku ada Ada cerita apa ya? Yang belum diceritakan, soal menyanyi atau soal kuliah mungkin tadi? tidak ya. Tidak, oke. Kita bahas lain kali bisa. Iya, lain kali ya. Kalau nyanyi mungkin gara-gara aku nambahin aja kali ya yang Tama bilang tadi, dia ngerasa seneng gitu denger keputusanku melangkah gitu, akhirnya kenapa milih untuk serius ke karya sendiri gitu ya. Karena rasanya aku butuh ngisi ruang di hatiku kalau akhirnya kan setelah aku nyanyi aku tahu betul ternyata kalau aku tuh mimpinya nyanyi gitu ya, mimpinya jadi penyanyi, jadi musisi gitu ya. Untuk mencapai kepuasan dalam bermusik ya harus berkarya, nggak sih? Gitu. Makanya itu juga yang bikin aku kayak ya walaupun pahit ya ngejalaninnya ya, berat juga untuk rebranding dan lain-lain. Ya semangat aja karena aku ngejar mimpi gitu. Iya, bener lagi kayak gitu sih. Iya, ngerasa kayak gitu soalnya apa ya, kalau aku istilahnya pelampiasan tapi yang positif gitu loh, yang karena pikiranku tuh liar kan. Jadi musik Harus tuh adalah- diarahin kemana gitu. Harus Cara ada kamu wadah ada. untuk ditumpahin kan. Aku habis baca potongan postingan siapa gitu ya, musisi juga Indonesia. Aku baca dia bilang namanya ternyata musisi itu kan punya pengseni itu, musisi itu tuh punya pikiran yang liar. Itu benar kata Tama itu, yang harus dirilis aja gitu, dan kayaknya nggak bisa ditahan-tahan. Mantap, sekarang giliranku. Wah. Halo teman-teman, kenalin. Aku sebenarnya lagi sambil ngomong sambil aku mikir apa yang bisa aku omongin, apa yang yang enggak. Yang sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan gitu. Enggak ada sih. Dari aku semuanya bisa diomongin sih. Tenang aja. Gitu ya. kalau nggak bisa di kakinya Kakinya kita gitu. Kalian kan nggak lihat. nggak kelihatan. Iya, kalau mau lihat sini ikut produksi. Jangan. Jangan rame-ramein. Udah banyak, udah 15 Udah 15 di sini. baru episode Penuh. 1. Iya, banyak banget. Keren, kondusif sekali di sini. Oke, teman-teman, kenalin ini Lintang Larasati. Lintang ini adalah 50% dari Moron Mumbles yang isinya duo, satunya Awan, dia ada di belakang kamera. Asik. Sayangnya tidak tertangkap kamera ya. Tetangga ada di situ. Oh, ada. Tadi dia melambai-lambai. Tadi Makanya teman-teman lihat di box mana gitu dia ada lah. Oke, jangan dilanjutin. Nah, abis itu Lintang ini aslinya dari Bekasi dan memutuskan ke Jogja. Waktu itu kuliah ya. Tadinya ke Jogja tuh kuliah, ketemu Awan, akhirnya kenal serius bermusik ya. Akhirnya terbentuk Moron Mumbles itu 2017. Tapi sebelumnya ada Robert. aku belum serius bermusik sih tapi itu. Jadi aku baru ketemu Awan, habis itu pacaran, habis itu ya itu ngeband, main-main. Baru seriusnya itu baru 2022. Oh, pas rilis album EP nggak sih? Album lah. Album 2022. Ya, album pertama. EP 2019? Iya, itu baru kayak ya ngerasa udah. serius itu. Belum. Aku belum Bagus ngerasa. banget. Nggak serius aja gitu ya. Iya. Ada yang begini. Gimana yang cara menerima pujian itu? Gimana? Kemana arahnya ya? Kemana arahnya nih? Sudah, Awan sudah merespon. Enggak, genuine. Lalu Lintang ini aku kaget banget, aku baru pertama kali punya temen 6 bersaudara.
Kayak rame banget, terus namanya lucu-lucu. Aku boleh bilang-bilang nggak? Boleh. Ada namanya Lintang, ada Mas Gesit dulu pertama, Mas Gesit. Terus Iban tuh, Iban nomor 4, yang kedua siapa ya? Mbak Hening. Mbak Hening, cantik banget namanya. Hening, ada Langit, Mas Iban, terus apa lagi? Angin satunya. Angin. Yang terakhir. Terus akhirnya awan bertambah lah. Iya. Oh, kalian masih nyari nggak nama bintang di hidup kalian? Matahari. Matahari. Enggak, ya lucu sih kalau ada yang namanya Matahari gitu, tapi Ya. nggak nyari-nyari banget. Mungkin kalau ada di sini yang nanti nonton namanya Matahari ya, bisa ngajuin jadi manajer gitu. Iya, dari kemarin sih aku sama Awan bilang gitu, lucu banget sih kalau manajer kita namanya Matahari. Apa manajernya Matahari, makeup artisnya Bunga. Terus Keren banget. ininya apalagi sih manajer. Asisten pribadi ini Dari- suasana namanya. Suasana. dari manajer makeup artis. Kenapa nggak kayak asisten apa dulu gitu kayak? Random. Nih, boleh. Produser jadilah. Produser jadilah, produser namanya jadilah, makeup artisnya Bunga. Oh, jadilah. Bunga Matahari jadilah. Nah. Ide kan datang kapan aja. Ide datang kapan aja. Udah. Sorry ya guys ya. Maaf. Apa lagi ya? Maaf. Oh, hal yang paling aku seneng pas kenal Lintang tuh, dia selalu happy ketika ada makanan yang apa aja gitu. Iya, kamu tuh mau, aku mau nyoba gitu. Kamu tuh selalu excited apapun bentuk makanannya gitu. Terus seneng main, seneng nungguin aku ngobrol, seneng mau aku ajak kong kalingkong biar awan masih Biar bertahan. Awan masih bertahan, biar kita nggak pulang. Padahal aku nggak ngasih kode, aku ngajak nanya aja, terus dia mau respon, berarti kan dia tahu kalau maksud aku menahan-nahan biar belum pulang. Tapi BTW Awan tuh kalau mau pulang juga bukan karena dia nggak betah, dia tuh emang gampang ngantuk. Ngantuk, capek, kerengki dia itu gampang lah begitu. Tadi malam aja pulang duluan kan kalian, gara-gara ketahuan nanti aku cranky besok. Iya, aku harus tidur. Gitu. Kamu ada mau kamu nambahin? Atau Tama mau tambahin? Kalau soal excited, aku setuju sih, kayak kamu tuh excited hampir segala hal gitu loh. Iya, kayak aku mau nyobain, kayak kita bisa ke sini, kayak gitu loh. Kamu tuh selalu excited. Banyak penasarannya ya? Iya. Jadi kita tuh merasa tervalidasi gitu loh. Kalau Lintang ada tuh kayak anjir, gue betul gitu. Lintang tuh selalu gitu, dia tuh excited. Pasti Lintang mau gitu. Iya, itu benar, tapi itu benar, pasti aku mau. Kalian tawarin nama pasti aku mau sini. Iya itu sih. Gitu guys. Lintang mau nambahin? Mau nambahin nilai ya 300. Banyak. Soalnya aku baru denger itu kayak iya ya, aku dilihatnya tuh suka excited. Emang sih kalau aku menganggapnya gini, aku nih malah aku takutnya aku over excited kan, aku sering kan ngajak kalian macam-macam gitu. Terus tapi kan sering kali kan nggak semua selalu bisa waktunya, atau nggak suka juga tempatnya atau apa kayak gitu. Jadi aku takutnya ini anak maksa banget dah mau ngapain. Aku ingat sesuatu kemarin yang mau ke air terjun. Lintang nangis. Aku lagi mau PMS juga, aku PMS. Kita mau ke air terjun. Emang aku ngajaknya malam sebelumnya. Iya, berapa jam sebelum? Iya, besok pagi kita ke air terjun ayo. Terus air terjunnya lumayan jauh lagi. Iya, aku lagi pengen banget. Terus kan kita pada Nggak bisa. nggak bisa ya? Lo kira gue nggak punya kehidupan? Enggak lah, bukan itu. Kenapa ya itu lupa Makanya, aku? ya emang lagi nggak bisa, lagi sibuk atau apa gitu-gitu. Ya terus kamu kok ngirimin selfie kamu lagi mata berkaca-kaca nangis. aku bisa antrum kan? Soalnya juga, jadi kalaupun teman-teman nggak bisa, aku tuh selalu ada jalan terakhirku adalah Awan pasti bisa gitu kan. Terus meskipun Awan bisa, meskipun dia kemarin emang terpaksa sih, kayak dia tahu aku pasti bakal sedih kalau kita nggak berangkat kan, jadi kayak dia meskipun dia yaudah ayo gitu. Nah lalu aku mengecek, aku nggak punya sandal jepit, jadi aku nggak bisa berangkat ke air terjun. Itu yang nggak bisa. Oh, sekarang sandal jepit. Karena aku sandal jepitku kan rusak, terus aku belum beli lagi, aku lupa terus. Ya, makanya kita mau ke Lombok biar dia beli sandal jepit.
single travel itu. Wow. Gitu guys. Nggak sih, tapi kita nggak pernah, nggak tahu ya kamu ya, Mit. Kalau aku happy aja sih diajak gitu, terus Aku seneng-seneng aja. iya. Walaupun nggak bisa, selalu tapi tahu. kita seneng. Aku nih sebenarnya 99% pasti mau. Nah 1%-nya tuh. Kalau aku nggak setinggi itu presentasinya. Nggak presentasi maunya. Tapi seneng gitu karena hampir jarang aku yang ngajak. Jadi tuh kalau ada yang ngajak Hampir jarang, kayaknya hampir nggak pernah deh Tam. Kapan ya pernah? Nggak pernah sih emang. Nggak pernah. Pas itu dia kayak menarik, ayo. iya gitu. kayak gitu. Jadi seneng gitu. Ya. Hujan. Pantes tadi barusan kayak 10 menit sebelum gerah banget. Iya. Hujan ternyata. Episode pertama kita Oh udah. iya, tadinya awalnya kami bukan mau di tempat ini untuk ngerekamnya, tapi karena tadi pagi hujan, kita harus pindahkan. Jadi ya sudahlah di sini aja. Ternyata keputusannya benar. Hujan lagi. Meskipun sempat cerah. Ini edisi Tadi perkenalannya bagus, terima kasih. Iya. Edisi kenapa? Nggak, ini edisi spesial aku bilang, tapi masih episode 1. Tempatnya di sini. Di belakang tuh. Kalian nggak bisa lihat nggak sih yang di belakang kudu gini? Kamu tadinya mau lanjutin kayak jadi kalian beruntung nonton yang ini karena ini edisi spesial baru pertama. Tapi iya, tempatnya kan beda udah langsung. Aku pengen ini, kemarin aku kepikiran. Jadi ketika kita sebelum merekam episode perkenalan ini, kan aku mikir-mikir nih apa ya yang mau dikenalin segala macam. Terus aku mikir gimana ya aku pertama kali nyanyi atau nulis lagu atau kenal dekat dengan musik itu lewat mana. Sorry, karena agak hujan, agak deket nggak apa-apa. Oke. Terus aku kepikiran, jadi aku nggak tahu deh, aku pernah cerita ini nggak ya ke kalian? Mungkin pernah, sepotong-sepotong ya. Jadi aku dulu waktu SD pernah diajak nyanyi bikin band gitu, band anak-anak kecil, anak-anak SD. Terus tapi aku ternyata kurang nyaman dan aku mendapatkan sepertinya trauma itu kata yang sangat berat, tapi mungkin iya ya, mungkin Untuk trauma anak ya. seumur itu mungkin itu bisa dibilang Iya, trauma ya. bisa karena- dibilang ya, karena karena ya dia bisa kaget kan Iya, dengan iya. ternyata yang kayak gini ya. Oh, Sedangkan ternyata aku anak nggak kecil suka. kan ekspektasinya selalu seru ya. Betul. Terus sampai jadi SD sampai SMA. Jadi selama SMP tuh aku bener-bener kayak kalau disuruh nyanyi aku nangis gemeteran kayak gitu lah. Pokoknya aku nggak mau nyanyi lagi gitu. Terus ketika habis itu masuklah aku SMA kelas 1. Naksir cowok kan, naksir lelaki. Lalu lelaki ini dia menyanyi, dia main gitar, dia main musik, dia bikin lagu sendiri. Terus aku jadi kayak aku mau deh nyanyinya kalau sama kamu. Kalau kamu nonton ini. Tapi dia tahu nggak? Dia tahu. Terus ya udah, jadi sejak itu aku udah mulai nyanyi lagi. Habis itu kuliah nyanyi biasa. Terus ya apalagi habis itu ketemu Awan, aku semakin itu Yakin yang ya, akhirnya aku semakin yakin terus serius di musik juga karena Awan sih. Itu dia backgroundku menyanyi. Tama gimana? Kalau aku awalnya itu dulu sebetulnya waktu kecil aku tuh pertama kali sadar gitu ya soal musik ketika aku denger ibuku lagi bikin lagu. Jadi kan di Serukam itu di desa aku tuh kayak ada rumah sakit. Terus ibuku tuh lagi bikin lagu buat ulang tahun rumah sakit itu kalau nggak salah. Terus aku denger dia. Nah di situ aku penasaran. Terus dia tuh pas nyanyi tuh ada vibranya. Kayak gitu. Terus aku jadi berusaha nyoba juga gitu loh. Setiap hari kayak gitu. Ya ampun. Terus aku, iya dia tuh kan nyanyi apa kan? Ada kan vibranya. Jadi aku tuh setiap hari tuh nyoba. Terus gara-gara dia nulis lagu aku juga akhirnya bikin lagu gitu loh, tulis sendiri yang ya anak kecil lah, bahasa anak kecil gitu. Itu awalnya. Terus ibuku juga suka ajakin aku nyanyi, hampir tiap minggu gitulah kita nyanyi. Akhirnya aku suka deh, tapi sempet juga beberapa instrumen gitu karena diminta sama ibuku, coba deh les aja gitu. Awalnya tuh aku maunya les drum kan, terus dia kayak khawatir gitu, takutnya jadi terlalu tomboy, soalnya aku lumayan tomboy dulu.
akhirnya disuruh les biola. Aku nggak mau tapi dipaksa sama dia. Oke, aku mau les biola tapi boleh main drum ya gitu. Akhirnya aku les drum sama biola. Jomplang banget kan. Iya, nggak ada yang jadi makanya. Jomplang. Sempet lama gitu atau enggak? Biola lumayan lama sampai aku ternyata masuk ke salah satu chamber gitu, orkestra di Jakarta, namanya Taman Suropati Chamber, masih ada deh sampai sekarang. Aku sempet di situ tapi sepertinya aku menyadari memang nggak di situ gitu, kayak aku lebih ke nyanyi deh. Terus aku lanjut les vokal karena satu dan lain hal kesibukan, dan aku kan pindah-pindah juga jadi sempet nggak ada gitu. Lalu mulai ke trigger lagi lah akhir sekitar 2022 gitu. Satu hari aku kepikiran kalau misalnya nggak serius nyanyi lagi tuh gimana ya gitu. Akhirnya di situ aku mulai terus 2023 dan ya the rest history lah. Jadi kayak sekarang. Gitu, guys. Aku udah nulis dari lama banget ya, dari kecil. Iya, dari kecil. Aku tuh teringat kan ketika kita di kemarin ada briefingan gitu kan, mikir apa sih pertama kali gitu awal bermusik. Oh iya, aku ingat ibuku tuh bikin lagu, terus aku tuh jadi nulis juga gitu. Iya, aku tuh sempet bikin. Iya, dulu waktu kecil. Ibuku juga kan nulis lagu dari aku kecil juga. Abis rilis album bapak ibuku juga, betul. Albumnya udah 3 ya, Wan? Udah berapa ya? 3. Terus ada satu album solonya ibuku sendiri, dia mau rilis juga. Tapi belum rilis. Gitu. Sebenarnya ibuku dari aku kecil juga dia nulis lagu, cuman aku nggak tahu kenapa aku nggak nulis dari kecil. Tapi kamu lucu banget bisa nulis dari kecil. Karena ngeliat punya rasa penasaran itu loh. Iya. Terus dia tulis gitu. Seru banget. Kamu lagu pertamamu apa? Iya. Jadi begini. Jadi begini, kita tarik sedikit waktu aku kecil ya. Dari kecil, aku tiap ditanyain mau jadi apa gitu, aku kadang nanya, kenapa harus jadi apa gitu. Aku bingung sekali, kenapa tidak dijalanin aja hidup ini. Karena aku bingung, aku mau jadi apa ya. Jadi kayak misal gara-gara aku lihat nenekku pengusaha makanan gitu, oh ya udah aku jadi pengusaha aja deh gitu. Gara-gara aku bingung aku mau jadi apa gitu kan. Dulu ketertarikanku cuman marching band. Terus abis itu setelah itu aku seneng dandan, aku seneng foto-foto. Tapi aku bukan mau bilang ini kekurangan orang tuaku, tapi lebih ke kayak mungkin mereka, karena mereka sadar nggak ada fasilitas itu di kota kecil, Kota Mobagu. Jadi kayak rasanya nggak diarahin gitu loh. Mungkin mereka cuma iya pinter dandan, dia pinter bergaya, dia pede banget kalau di depan banyak orang, dia seneng diliatin, dia seneng dikasih tepuk tangan tuh dia seneng, tapi ya nggak diarahin gitu. Sampai suatu waktu sering aku nyanyi di kamar mandi, mamaku ngerasa kayak bisa nyanyi nih anak gitu. Tapi ya itu nggak diarahin juga, kayak kursus atau ya kursus lah ya, misal orang yang bisa nyanyi juga gitu ya. Mungkin karena nggak ada ya, aku juga nggak tahu sih. Dan kebetulan karena aku nggak terlalu tahu, jadi aku nggak minta gitu loh. Aku mikirnya ya semua orang di Kota Mobagu pinter nyanyi, orang-orang di sana di Sulawesi tuh jago-jago nyanyi. Oke, tapi iya nggak ada yang duit professionally atau gimana? Iya benar. Terus juga di kota kecil ngerasa kayak cita-cita menjadi musisi tuh kejauhan gak sih, jadi artis gitu kejauhan gitu. Terus rasanya musik tidak bisa jadi jaminan untuk kehidupan kamu nanti gitu. Jadi pasti ya jadi PNS lah, jadi inilah, jadi itulah gitu, yang berseragam gitu kan. Jadi emang nggak kepikiran. Akhirnya aku ke Jogja kuliah, ketemu orang-orang kan, ngelihat orang-orang, oh di sini musisi-musisinya keren-keren gitu. Akhirnya aku jadi penasaran karena diajakin untuk cover lagu. Terus oh ternyata ada yang suka suaraku ya gitu. Karena kan suaraku cempreng. Dulu tuh aku mikir frekuensi suaraku nih ganggu banget. Meskipun orang-orang di rumahmu bilang kamu suaranya bagus, bisa aku jadi. mikirnya karena mama papaku tuh ke aku sering jarang banget ngeluarin kalimat yang negatif gitu. Selalu positif, selalu kayak bagus banget suaramu, bagus banget badanmu. Walaupun di luar tuh aku dibilangin cempreng, cungkring gitu, tapi di rumah tuh aku selalu dibilang cukup gitu. Aku selalu ngerasa cukup gitu. Nah akhirnya baru ke Jogja, ternyata tuh musik tuh bisa jadi mimpi. Selain Jadi orang tuamu ada juga orang lain yang suka. Terus tadinya aku
kalau misalnya ngedengar cerita kamu gitu ya, cerita Tama gitu, kayak oh dia terinspirasi dari ini, dari kecil aku kursus, misal dari kecil aku diarahin untuk ngejar mimpiku gitu. Aku kadang kayak aku telat banget ya gara-gara aku ngerasa nggak diarahin. Tapi setelah aku pikir-pikir ya mungkin gara-gara nggak ada fasilitas itu ya, jadinya ya nggak apa-apa, kita kan nggak ada kata telat kan ngejar mimpi. Nggak ada sama sekali. Gitu. Ketika aku merasa gini, ketika kamu merasa kamu baru beberapa tahun terakhir lah gitu belajar nyanyi, belajar nulis lagu, yang kamu dari dulu kecil belajar, mungkin kamu bukan belajar nyanyi dan tapi kamu belajar mentalnya aja untuk jadi musisi yang Mungkin sekarang ya. kayak Iya gitu. dari ya. dulu udah Mungkin ya. diasah itu duluan, itu yang Mungkin penting ya. juga sih. Dan mungkin juga mama papaku nggak sadar kalau mereka ngedidik itu juga. Percaya dirinya. Iya ya. Iya kamu tepat gitu, ada di lingkungan yang tepat gitu rasanya. Iya. Untuk, jadi sekarang aku ditimpa. nyadarnya itu juga. Iya. Ternyata semua hal itu butuh lingkungan yang tepat. Iya lagi. Karena lingkungan ternyata berpengaruh itu loh. Iya, benar lagi. Mantap guys. Iya, Carilah lingkungan yang tepat. Aku suka. Gimana? Penutup yang ini ya. Aku suka. Aku suka ada satu quote. Hanya ya quote. Nggak gini, dia tuh tadi nadanya udah aku suka ada satu Anjay gue. Iya. Soalnya ngerti kan maksud kita tamakor. Nggak, soalnya Awan tuh udah gitu, Awan tuh udah jadi nggak fokus. Dia selalu excited tiap kalau kamu udah ngomong. Iya. Tapi bener kayak kayak 5 temenmu gitu loh, 5 teman sekitarmu tuh yang ngaruhin kamu banget gitu ya. Jadi emang lingkungan tuh tepat banget ya. milih lingkungan buat kita hidup sehari-hari. Betul, Nah, menentukan karakter. Ya, tadi itu pertanyaanku, kamu lagu pertamanya apa? oh iya, iya. Udah jauh banget mana nih? Kayak aku pingsan dulu guys. Lagu pertama yang kamu bikin itu apa, Bin? Sebenarnya karena aku malu. Kita udah sampai lupa. Aku tahu. Dikiranya kita lupa. Iya, dikiranya lu. Sebenarnya karena Lagu pertama aku juga memalukan. Aku pengen tahu lagu pertama aku juga. masalahnya lagu pertamaku ada di album sekarang. Lagu pertama. Jadi kan orang bisa langsung ngecek gitu. Yang mana ya? Gitu. Tapi nggak malu sih, bagus. Bukan malu, malunya bukan malu Merasa jelek. Iya bukan, Iya. lebih ke kayak ih lagu pertama gitu. Boleh di spill tracknya nggak? Iri hati. Was Clan. Oh, ini pertama. Sama banget tuh bikin. Dan itu aneh banget memang. Aku nemu itu lagi nyetrika. Oh, gitu. Aku lagi nyetrika, terus tiba-tiba lagi nggak, aku juga bingung itu datangnya kayak mana. Tiba-tiba aja ada lirik, ada nada. So aku kayak, apakah itu lagu? Aku lepas setrikaannya, aku ambil HP, aku rekam. Indah mata manis senyum itu punyaku gitu. Kenapa aku bukan malu jelek, tapi lebih ke kayak kan liriknya sangat memuji diri sendiri gitu kan. So agak geli gitu. Muji dirinya sendiri gitu. Walaupun sebenarnya ya maksud dari lagu itu pengen untuk orang-orang yang insecure tuh sadar bahwa kita tuh cukup kok gitu. Semua hal ternyata di dunia ini tuh punya peminatnya. Jadi ya jadi aja diri sendiri. Selalu ngerasa cukup karena semua ada peminatnya gitu. Tapi tetap aja aku geli kalau ditanya lagu orangnya iri hati. Lagumu pertama ingat nggak? Yang kamu tulis itu lah berarti yang. Iya, aku inget banget, cuman aku malu ngasih taunya karena aku ingat. Aku inget kayak gini lagunya. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Lagunya kamu bocil bijak ya? Enggak, aku denger ibu kan soalnya kan. Terus Kamu nangkep kata-katanya iya, gitu ya? Terus aku jadi tulis itu. Udah itu dong. Bagus banget, iya. Ketuhanan banget aku. Kamu ya biar adil. Gini. Tarik masa kecil Nah, lagi. semalam aku tuh pas kamu tanyain apa, aku ada ekspresi itu. Nah gini. So
ih lintang. Kamu merasa melakukan ekspresi queer. Aku sebagai apa namanya, disclaimer itu apa ya bahasa Indonesia? Disclaimer aja udah. Disclaimernya ada bahasa Indonesia Di sini pasti. ntar kalau ada mau kamu Masalahnya translate. bahasa Indonesia pengakuan. Baku banget. Pemberitahuan. Pengumuman sebelumnya, aku merasa memoriku tuh jelek banget. Aku sih setuju ya itu. Memoriku tuh jelek banget, aku gak ngerti kenapa aku tuh gak punya detail-detail memori lah tentang masalah-masalahku. Sama seperti tulis lagu, tapi aku ingat aku pernah nulis lagu di HP, ditulis di HP. Antara iya benar-benar di HP, di notes, tapi aku nggak tahu isinya apa, tapi tentang cowok. Adalah pokoknya. Yang men-trigger itulah ya. Tapi sweet sekali. Manisnya. Tapi abis itu aku nggak nulis lagi untuk bertahun-tahun. Setelahnya itu aku nulis Ember Awan, itu. sama Awan. Robbers. Oh, Robert sih. Robbers. Nulis Ember. Wow, keren banget. Aku mau nyambung. Kamu kalian mukanya wow, keren banget. Soalnya gini, aku tuh teringat. Pas aku bilang keren tuh sebenarnya aku kepikir Awan. Iya, aku kepikiran Awan, dia tuh cerita dia tuh bikinin lagu buat teman-teman sekelasnya gitu. Iya, makanya pantas ya Lintang jadi seneng gitu loh. Oh, Makasih. ternyata itu ada obrolan di kepalanya. Kayak dia ngerespon itu, wow keren banget. Aduh maaf ya. Jadi kenapa kami bikin podcast ini, Simulasi Tetangga Baik, adalah, ada ingat nggak ya awalnya apa itu? Awalnya karena kita seneng ngobrol. Seneng ngobrol, bener Tiap- sih, bener, Tiap bener. ngumpul tuh kita banyak banget Banyak ngobrol, banget yang dibahas. banyak bertukar pikiran. Dan aku merasa perspektif kita tuh beda-beda ya. Meskipun apa ya, ada miripnya, Meskipun sebenarnya tujuannya sama. tujuannya sama, tapi cara ngeliatnya beda Iya, banget. beda banget, Betul, iya, benar. betul. Oh, aku tahu. Dan salah satu apa ya, hal utama yang membuat kita bikin podcast ini adalah, jadi kami kan sama-sama main musisi bertiga, sama-sama nulis lagu, penyanyi, sedang berusaha untuk menembus pintu industri gitu kan. Lagi berjuang. Nah, karena itu kami sering banget update kan. Kita lagi ngapain nih? Dalam bermusik kita lagi bikin apa nih? Kita lagi ngusahain apa? Mau bikin live session atau mau bikin lagi workshop atau apa gitu segala macam. Nah, terus kami berpikir, menarik banget kali ya kalau misalkan obrolan-obrolan ini setiap minggu kita rekam, kita update kayak gitu. Lalu mungkin suatu hari nanti kita bisa look back juga gitu. Pada saat itu kita lagi ngurusin apa sih? Aku tambahin. Buat kenang-kenangan kan. Aku mau nambahin terus, kita tuh juga punya mimpi yang sama gak sih? Pengen, selain musisi ya, pengen tetanggaan. Iya, cita-cita kita punya banyak duit, lalu punya rumah, satu perumahan, tetanggaan, biar bisa kalau misalnya aku habis cabe, ada cabe nggak? Ada, kalau mau bawang juga ada di Lintang gitu. Jadi makanya namanya Simulasi Tetangga Baik gitu, karena ini percobaan lah ya kan. Semacam percobaan kalau kita ketemu terus gitu, sebagai tetangga kayak gini lah. Kayak gini. Ngobrolnya. Dan tetangga baiknya juga aku merasa dia punya makna, kayak simulasi tetangga baik adalah tetangga yang baik gitu, tetangga yang kind to each other, dan juga tetangga baik as in sama seperti kayak teman baik gitu, dia tetangga baikku loh gitu, dia teman baikku atau kayak gitu. Jadi my best neighbor itulah. Tap love. Itu dia. Harapannya sih sampai episode beneran tetangga ya. Ih, banget sih. Aku mikirnya kayak kan biasanya di perumahan tuh di tengah-tengah dikasih kayak pendopo gitu kan. Ih, kita bikinnya di situ. Sama ya, mungkin ekspektasi selanjutnya kita mau ngepost ini seminggu sekali berarti kan. Seminggu sekali, jadi tiap minggu kita punya update, itu satu punya update musik sama punya sebuah tema besar yang ingin kita omongin gitu kan. Itu sih. Tuh, pengen bagi-bagi perjalanan kita juga Iya kan. sih, ke yang denger. Ke yang dengar. Siapa tahu bisa aja menginspirasi. Side notes-nya adalah apa ya? Ini kan kita juga suka ngumpul juga kan. Jadi yang ini tuh alasan lain untuk kami ngumpul. Tapi yang lebih
apa ya Lebih pagi aja. Iya pagi dan terkonsep gitu. nggak pernah ngumpul pagi. Kita nggak pernah, iya nggak pernah. Sampai Kecuali pagi renang. pernah. Sampai pagi sih pernah. Iya, gara-gara siapa memang? Gara hujan. Gara-gara hujan. Hujan nggak bisa pulang. Ya. Terus coba kita lihat, kita cek dulu akhirnya dibuka. Gimana kalian bertemu? Oh iya, kita bertemu di mana ya? Seru banget. Kebetulan gimana tuh? Kebetulan banget. Apa ya? Kemarin anniversary. Oh iya, kita tuh anniversary guys. Kita friendsversary. Nggak tahu lah sebutannya ya. Ya Nora nggak apa-apa lah ya. Tapi ini sebenarnya rasa apa ya? Rasa syukur sayangnya kita gitu loh. Soalnya apalagi di sekarang aku rasa punya temen tuh apa yang kalau Di buat umur aku, segini. iya yang bisa deket gitu tuh udah anugerah gitu. Jadi Terus kita merayakan. bisa jadi pegangan yang punya dampak baik gitu loh. Nah, itu keberuntungan. Oh, dan kita bisa kerja bareng. Iya, bisa bareng itu impian banget sih. Itu impian banget. Ini salah satu podcast ini juga adalah salah satu apa ya, cara kita untuk ngelihat gimana sih kita kalau kerja bareng gitu juga ya sebenarnya. Karena aku yakin mereka berdua juga pasti dalam hati ada ketertarikan kayak untuk kerja bareng sebagai professionally gitu ya kan. Iya, pengalamanku adalah dengar dari orang ya. Kalau temen atau apa tuh biasanya tuh amit-amit yang kurang baik gitu, tapi itu nggak tahu sama mereka gitu, khususnya aku sedikit-sedikit tuh mulai percaya gitu, memang ada gitu hubungan yang berjalan dan seprojek simulasi tentang baik yang baik. Apalah itu. Anjay. Terus Pertanyaannya? Iya, ketemunya gimana? Intronya panjang banget. Iya, kemarin kami habis anniversary setahun kan. Tahun lalu kami ketemu di roadshow-nya Tamayuri. pertama yang pas Chandra Mawar. Iseng banget. Jadi sebelumnya aku sama Miti dulu ketemu ya kan. Miti punya kerjaan sama teman kami berdua namanya Farik gitu. Terus kebetulan Farik itu teman dekat aku dan Awan kan. Terus Jadinya kamu kita nemenin. juga ketemu. Kamu nemenin Farik. Terus aku sambil ngobrol sama Farik, akhirnya kita habis itu kenalan kan? Kenalan. Ya, Terus aku ingat banget Miti waktu itu masih hey, aku memang seperti itu. kau inget kan Wan bentukannya Miti pada awal-awal ketemu. Nggak nyangka aku Miti. emang iya. Dalam hatiku belum tahu ya kalian. Gitu. Terus Ketemu lagi di salah satu showcase juga. Oh benar ada showcase. Jadi kita sempat ketemu 2 kali, betul. Akhirnya di situ baru ngobrol. Karena yang ketemu pertama kita kayak cuman kenalan, terus bubar kan. Terus abis itu di showcase itu kita ngobrol agak panjang. Aku yakin banget itu baru kenalan aku langsung curhat kan. Enggak, aku enggak ingat. Sorry, memori sumpah aku enggak ingat kita ngobrol apa aja. Memori apa Memori jelek. Nah, kita bikin lagu memori jelek gimana? Setuju aku. Jelek aku. Nah itu aku soalnya yang aku ingat adalah aku nggak inget detail aku ngomong apa, tapi pas pulang tuh aku kayak kenapa aku langsung ngomongin itu ya. Nah perasaan itu yang aku ingat. Aku pasti langsung curhat. Iya aku tuh udah nggak mau ini, aku pengen. Iya karena aku mungkin kalian tau lah, aku tuh orangnya kan sangat menggebu-gebu gitu ya. Apalagi kalau ada hal yang lagi pengen ku jalanin, aku tuh excited parah gitu. Jadi rasanya kayak semua orang pengen ku kasih tahu gitu. Nah pas pulang kenapa langsung ku bilang ya aku gitu. excited soalnya. Iya excited. Nah, setelah itu aku sama Awan tahu ada yang namanya Tamayuri nih, solois, dia bikin roadshow itu. Terus aku nggak pernah denger Tamayuri, aku pengen tahu lah gitu. Dia ngajakin aku. Iya, terus aku ngajakin Witi, terus kita datang ke tempatmu, terus kita kenalan di situ deh. Ya ampun, Padahal- Tama malu-malu banget ya itu. Suaranya Aku habis. Iya. Terus aku masih inget Tama. Iya kak, iya mari kak. Serius aku ngomong kayak Iya, gitu. Iya. Kak, iya kak, masih baru kak. Emang iya. Iya, aku inget banget. Iya kak, sambil baju kamu yang pink dan kamu lugu banget itu. Terus dimulai dengan Bayu yang baru kenalan dia udah ngelucu.
Oh iya? Iya. Kalau dia 24/7 padahal tuh kita pernah satu acara sama Miti cuman nggak ketemu. Kita juga pernah ketemu di kafe tapi ya cuman ya gitu nggak ngobrol. Ya udah deh akhirnya disitulah perjalanan kami dimulai. Abis itu aku ngerasa kayak 4 bulan pertama kita awal kenal, kamu tuh lobet banget, Tam. Iya. Karena kita ngobrol tuh sampai pagi. Capek terus. Iya itu Ya emang kamu capek sih. dulu enggak jadi berubah kan. Nah ini tuh aku merasa aku banyak berubah lah satu tahun belakangan ini gitu ya, sejak berteman tuh energinya kayaknya ikutan gitu sama kalian. Tapi dulu tuh emang aku tuh kalau ketemu orang kan kurang mampu gitu rasanya, lebih senang sendiri, lebih senang ya. Sekarang nggak ketemu orang nyari. Tumben banget kemarin dia datang karena chargernya dia ketinggalan kan. Casannya dia ketinggalan. Terus kata Bayu cuman mau ngambil. Enggak, mau mampir kata dia. Yang malam-malam banget itu aku kirim di grup. Itu emang udah malam banget. Terus numpang mandi gitu ya? Iya, numpang mandi itu. Kata Bayu, "Lah, katanya bukannya kita mau langsung cabut." "Enggak, mau mampir." Dia ngotot. "Mau mampir aja." Ya lucu banget. Terus aku kayak akhirnya Tama. Didikan saya. Bagus Miko. Iya. Berhasil. Ya Gitu. gitu ya, kita pertama lucu ya ternyata bisa kayak gitu. Terus itu tanggal berapa ya? Yang 9 cewek. Desember 9 Desember. 2023. Ya ampun. Setahun. Met Ulta. Net Ulta langgeng. Udah, nama pekerjaan proyek musik sekarang. Jenang sudah menanti. Dia mau jenang dari tadi pagi. Dari kemarin. Kalian harus tahu jenangnya enak banget. Dia di tempat kayak kafe gitu. Kafe tapi Warung. kafe bukan kafe ya? Tempat makan. Tapi besar, pondok-pondok gitu, pondok oke. bambu. Oke. Terus belakangnya sawah. Kayak umpomo gitu. Enak banget ada sawah. Iya, persis. Kita bisa nongkrong di situ. Bisa banget. Oke, asyik. Let's go. Kamu bisa lanjut kerja di situ. Mau ngupload. Iya, hari ini Tama ngupload live sessionnya dia. Kita mau ngomongin project musik, ngomongin itu. Project Ya, sekarang lagi ngapain? Oh benar. Betul sekali. Sibuk apa ya? Lagi sibuk apa? Betul. Thank you Tama. Makasih ya triggerannya. Jadi aku duluan ya. Sekarang tuh aku lagi ngerjain project live session dari lagu-lagu yang udah rilis untuk tahun ini gitu. Jadi penutup tahun ini ada beberapa lagu yang akan rilis di SP sama di Merah. Ini di Merah. di linknya di bawah ntar nih. Soalnya kan ini bakal di YouTube juga. Oh iya. Di YouTube, di channel YouTube. Di channel YouTube. Maaf, kebiasaan. Di Oren. Itulah ya guys, dia Tamakor tuh. Itulah. Kebiasaan nonton live orang. Di Merah. Iya. Di aplikasi merah. Iya, ada di YouTube, terus ada di semua DSP. Penutup akhir tahun ini, terus ada project-project lagi yang lain dikerjakan ya. Nanti di spill. Nanti kan tiap minggu kita update. Oh iya, tiap minggu kita mau update kita ngapain. Jadi minggu ini ada satu yang rilis di YouTube channel aku. 2. Iya, minggu Dua, ini. maaf. Minggu ini khusus minggu ini ada 2 live sessionnya. Tapi kan karena ini Akan rilisin. Januari. Oh, kalimatnya beda. Beda kalimatnya. Sudah ada. Sudah berapa tuh? Sudah semua? Udah rilis semua? Udah rilis. Oke. Iya udah rilis. YouTube channel udah rilis teman-teman. Yeay. Udah rilis. Silakan ditonton. Channel Tama Yuri. Tolong aku. Live sessionnya kalian udah nonton kan? Langsung nih, actingnya langsung nih. Paling nomor 1 nih actingnya Tama emang. Udah pasti udah nonton. Udah nonton 2-3 kali pasti sih. Pasti Udah komen juga dengar. Ada komen, banyak komen. Kalau kalian gimana lagi ngerjain apa guys? Aku lagi nyiapin live session juga. Live session juga.
di bulan ini aku mau tadinya kan Desember. Iya. Tapi ternyata ada beberapa hal yang bikin akhirnya diundur Januari. Produksinya. Gitu. Semangat, bentar lagi ya nih. Bentar lagi Iya. itu tuh live session sebagian lagu di album. Oh wow, berarti bawa berapa ya? 6 atau 7. 7. Konsepnya udah ada dong berarti nih. Sudah ada. Oh, ini udah ada. Sudah ada, Oke. udah dibikin ininya apa sih? Boardnya apa? Ya, boardnya tinggal dikirim. Apa mungkin udah dikirim kali ya? Kalau Januari mah udah dikirim. Udah Nanti Udah. begitu ini rilis ya udah. Udah. Mungkin udah bisa ditonton ya pas ini dirilis ya. Kalau belum bisa dengerin dulu albumnya. Namanya apa gitu? Nanti Iya, malam. aku pikir lagi, aku baru rilis album teman-teman, bisa lah didengerin. Album nanti malam aku pikir lagi itu bercerita tentang hal-hal keresahan, pertanyaan, kesedihan, kemarahan, dan ada bahagianya juga yang sering aku rasain sebelum aku tidur gitu, sering aku pikirin sebelum aku tidur, sering aku syukuri sebelum aku tidur, sering ganggu pikiranku yang kadang-kadang bikin aku susah tidur gitu. Jadi makanya namanya nanti malam aku pikir lagi. Jangan lupa didengerin. Materi presentasi YouTube kemarin nih. Materinya. Kalimatnya gitu. Rapi banget tuh. Iya, gitu ya. Iya. Tertata banget Pak. Tertata banget. Kalau Kamu More on gimana? Mumbles, kalau More on Mumbles berarti udah rilis baru aja, bukan baru aja ya, mungkin 2 minggu lalu. Itu rilis yang sama For Revenge ya, kolaborasi. Lagunya For Revenge semula. Teasernya dia udah keren. Seru sih, Live-nya menarik dan kita semua tahu ini syutingnya Desember. Mukanya Tapi teasernya bagus. Enggak kan kita udah dengerin ininya. Iya. Audionya udah kita udah dengerin. Ordal. Iya, Ordal, kita udah ordal. dengerin. Aku penasaran ketika udah 2 minggu rilis gitu kan, berarti pas ini tayang udah 2 minggu rilis akan ada komen kayak gitu. Aku takut liatnya. Semoga kan baik dampaknya. Amin. Tuh, terus More on Mumbles lagi banyak kumpulin lagu aja sih, banyak kumpulin lagu untuk rilisan-rilisan selanjutnya. Ditunggu. Ya, semangat ya. Oh, mungkin bisa di komen-komen juga di bawah mungkin buat ide lagu. Wah, boleh. Ini lagu boleh. Boleh di komen. Biasanya itu yang kekurangan aku bukan di lagu sih. Apa ya? Roman lagi. Duit dari sana deh. Soalnya soalnya kalian juga sudah bisa beli merchandise More Mumbles ya, belinya di Perintilan Mom. Mungkin kalau udah Januari aku udah rilis lah ya. Oh iya, Januari pasti aku juga udah ada sih. Udah Udah ada merch baru. Tama juga lah pasti. Lagi ada OTW, ya. lagi digambar-gambar. Iya. Asik. Bayangannya aja itu sebenarnya. Di kepala. Iya kan, bayangannya aja tuh. Kan gambar harus di kepala dulu. Lagi digambar-gambar sambil ketawa dia. Ada guys nanti ya. Ya. Udah bisa dibeli di Oh, dibeli di toko ijo. Atau di hubungi More on Mumbles aja juga bisa. Mau yang ini dong. Betul. Kalau mau lihat referensi-referensinya atau katalognya kan bisa juga tuh cara orang makainya ada di akun Perintilan Mom. Oh, di Perintilan Mom betul ada. lucu banget namanya. Perintilan Mom. Soalnya kita pengen jualan perintilan-perintilan gitu kan. Gitu. Oh kira perintilan mom tuh perintilan mama gitu. Ah, lucu juga Enggak, sih. Iya. Tapi bagus ya. Perintilan mama itu ya. Itu pasti bukan kukira, dia baru kepikir sekarang terus dia kayak bilang aja Aku ingin beritahu seluruh Iya, cut. dia sering gitu guys ya. BTW kalau mau bikin video misal dia salah cut kan yang edit kamu juga. Apa iya? Lintang. Enggak, maksudnya ya sehari-hari kamu Iya, kalau iya. bikin konten. Iya, dibantu sih. Cut. Terus
setelah update musik paling itu aja ya. Kita ngapain lagi nih? Boleh, kita mau jadi setiap episode ini juga kita mau mengakhiri dengan ada main game. Gamenya apa? Gamenya ngobrol aja. Ngobrol aja. Ngobrol lagi. Biar apa? Biar Miti senang aja sih. Ya, kita mau menutup episode dengan mungkin obrolan-obrolan yang santai, karena mungkin tema-tema yang akan kita bawakan besok tuh ada yang lebih berat gitu atau lebih mikir banget. Jadi pengen diakhiri dengan obrolan atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih ringan gitu. Di sini ada 3 kartu. Tada. Ini Tadi sih Awan udah ngebrief ya. Lihat ya, nanti aku kodein. ngambil yang mana gitu. Iya, ngambil yang mana. Jadi ini adalah kartu pertanyaan-pertanyaan. Isinya pertanyaan-pertanyaan random gitu sih, ya kan? Pertanyaan random kan ini? Ini siapa yang hostnya berarti nih? Hostnya. Yang pilih ya? Iya. Ada satu tuh yang beda sendiri ya. Emang harus yang lebih diarah-arahin. Yang unik, yang unik. Berarti dia maksudnya ambil yang satu yang beda. Cobalah kita ambil satu yang beda ya. Iya. Ada apa itu? Seandainya semua orang lupa padamu, bagaimana kamu akan membangun kembali identitasmu? Ini nggak kelihatan sih, tapi ya ini dia kartunya. Bagaimana kamu akan membangun kembali identitas dirimu? Aku gimana ya? Aku sih ya udah kenalan lagi aja. Aku bingung banget ya cara ngejawab pertanyaan-pertanyaan random, karena aku merasa jawabanku itu sangat normatif dan kayak ya udah itu jawabannya emang kayak gitu nggak sih gitu loh. Jadi yang kepikir di kepalaku adalah ya aku lakukan aja apa yang udah aku lakukan sekarang gitu Ya tinggal kenalan lagi. tinggal kenalan lagi. Terus aku misalkan sehari-harinya aku ngulik musik, bikin musik, crochet, ya aku nonton ya apa segala macam, itu yang aku lakukan gitu emang saya. Aku tahu. Mungkin ini pertanyaannya akan sangat menarik jika ditujukan oleh orang-orang yang mereka sudah lama lupa untuk menikmati hidupnya sendiri juga kali ya. Itu lebih cocok. Iya kan? Kayak orang yang lama mengerjakan sesuatu bukan dengan alasan hatinya gitu kan. Kayak, ya, Itu kesempatan bagus banget buat dia pasti. Mungkin kalau ku ada-adain aja ya, misal ku ada-adain aja, misal gini, kan susah ya dalam mengganti branding dari satu hal ke hal lain gitu kan. Mungkin kalau aku punya kesempatan untuk membangun lagi identitas diri yang baru, aku akan lebih memperhatikan apa yang aku mau gitu. Yang aku mau orang tahu, yang aku mau orang mengenalku seperti apa gitu. Lebih kayak gitu sih. Dan itu adalah kesempatan yang bagus banget untuk akhirnya jadi apa yang kita mau, dan orang bisa lebih ngerti apa sih yang mau dia liatin gitu. Paling itu. Kamu gimana tuh? Kayak akan kamu. Ibu tadi mana? Membangun identitas. Jangan kan? dibaca dulu. Sorry. Sabar. Membangun identitas ya. Kalau semua orang lupa sama kamu. Lupa gitu ya. Ini di dunia tambah yang lain kali ya. Mungkin bukan dalam artian gak puas atau apa gitu. Tapi kalau boleh nih iseng-iseng bikin lagi identitas, aku pengen dikenal sebagai dikenal kan ini kan berarti sama orang lain. Aku pengen dikenal sebagai orang yang ekstrovert. Aku pengen nyoba gimana ya rasanya jadi orang yang ekstrovert gitu. Aku pengen coba deh gimana gitu. Terus saya ekstrovert sebagai orang yang bisa ngejokes. Aku pengen bikin orang Kamu ketawa. bisa banget. Tapi aku biasanya kan nimpalin atau kayak ya gitulah. Dan itu kamu sebenarnya nggak bermaksud Nggak gitu kan? maksud, aku tuh biasa serius, kalian ketawa aja. Karena lucunya kan natural. Kayak tiba-tiba aku bisa juara stand up comedy gitu loh maksud aku. Oh, itu kepengen. Keren banget tapi ya. Iya, stand up terus bisa nyanyi kan keren banget gitu. Betapa entertainingnya gitu. Aku karena itu mungkin bukan aku yang sekarang lah ya, bukan ada di masa yang begitu, aku nggak bisa gitu jadi orang kayak gitu. Mungkin kayak gitu iseng-isengannya, kebayangannya Yang kamu iseng kalau iya kepengen Ya, kayak gitu ya gitu, pengen dikenal gitu. lucunya. Begitu saja guys episode pertama kali ini. Enggak, Udah kasih tadi. cuman gitu kayak
Iya sih, sebentar. Kalau aku disuruh mikir-mikir, aku lagi mikir juga jadinya. Nggak usah dipaksa. Nggak ada jawabannya. Ini. Jujur. yang tadi. Oh, kira tiga-tiganya. Aku kira cuma Iya, satu. tiga-tiganya. Cuma satu sih, tapi kalau mau tiga-tiganya nggak apa-apa juga. Nanti pilih yang bagus gitu. Boleh. Oh, cuma satu. Cuma satu kayak milih gitu sih sebenarnya. Panjang banget kalau tiga. Oke. Apa? Satu aja udah. Oke. Ih, nggak seru banget gamenya. Apa itu? Karena udah selesai aja cuma bentar ya. Menurut dia nggak seru karena cuma bentar. Nanti kita bikin lagi di episode selanjutnya. Nah, itulah guys yang dimaksud anak-anak ya. Hobi ngobrol. Sebenarnya kalau nggak disuruh Awan stop masih ngobrol nih kita. Oh enggak ya? Oh, enggak. Bebas. Jenang menanti, Jenang. Oke, terima kasih teman-teman sudah datang, sudah mendengarkan kami dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa kenal lebih dekat dengan kami bertiga. Mudah-mudahan mengertilah maksud kami bikin podcast ini apa, karena biar keren-kerenan aja kan guys. Biar kegiatan Ikut-ikutan aja biar kegiatan. Terus juga kayak semoga episode perkenalan ini cukup membuat kalian tertarik untuk bertahan di channel ini, karena kita akan banyak banget sih hal yang kita sharing di sini, seputaran musik, seputaran keseharian, seputaran ketertarikan Tema-tema. kita dalam menjalani hidup. Ya, Terus- yang sedang populer, yang sedang populer, terus yang juga sedang mungkin kalian kontroversial. bisa lihat cara kita berteman, dinamikanya berteman, obrolannya berteman tuh dari sisi kita tuh seperti apa sih gitu. Gitu. Ya kejauhan nggak ya? Enggak. Oh, kejauhan banget. Kejauhan. Tapi nggak apa-apa. Oke. Natural aja. Ya, enggak apa. Ada tamu mau ditambahin lagi? Masih sama Nggak sih sama. cuman enggak sih iya tapi enggak ada tapi paling nggak ada tapi paling ya. aku ngebayangin orang yang mendengarkan ini tuh gimana sih gitu. Aku ngebayangin mereka tuh iya, aku penasaran mereka sambil senyum-senyum ikut seneng gitulah. Semoga ikutan senang. Ini dengerinnya dikali 2 nggak apa-apa gitu, biar cepet selesai. Udah main cepet senang. Biar repot kalian nggak bisa bener. Ya betul. Oh, jangan lupa untuk subscribe channelnya, di like, Tetangga di Baik, komen. terus follow di semua tempat kalian mendengarkan atau menonton podcast. Oh, karena ini juga podcast ini juga akan ada di DSP. Akan kami usahakan untuk naik DSP ya. Mungkin kemarin masih cari-cari tahu gitu. Jangan lupa follow Miti Zasia, Tama Yuri, Dan Moran Mambels. apa lagi ya? Sama Setiap hari apa? Oh iya. Simulasi Tangga Baik tayang setiap hari Sabtu jam 1 siang. menemani Menemani weekend siang kalian sambil menunggu malam mingguan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada masukan atau ada tema-tema yang menarik yang untuk kami bahas, atau kalian mau ada pertanyaan apa, atau kalian ada komentar tentang obrolan tadi kita selama di sini ngobrol, silakan please share, karena kita pasti akan senang sekali kalau ada yang menanggapi, ya kan? Iya, seru banget. Bisa jadi bahan buat konten kedua, buat kita bahas. Terus boleh di share juga. Kasih tahu semua orang, kasih tahu seluruh dunia. Pak Jemi tolong Masukin Pak Jemi tolong di share di grup ya, dia udah pasti sih. Di grup keluarga arisannya Orang lagi ngomongin arisan dia tiba-tiba ngasih link aja. Keren. Emang bukannya. Om Jamie. Oh, aku tahu Lasli. Terakhir terima kasih untuk kru-kru kami yang ada di sini. Ada Awan, ada Dika, ada Bayu tadi. Thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Sampai ketemu. Dadah. Jenang menanti. Jenang menanti.